Di sini gue bakal lanjut untuk borong Bitcoin karena harganya itu lagi turun ya di 29.155 di saat video ini shoot. Sebenarnya kemarin gue bisa dapat lebih murah, cuman gue nggak punya kesempatan buat syuting karena kemarin lagi beresin kantor gue baru jadi ini kantor baru gue. Dan di sini kita akan lanjut lagi untuk borong Bitcoin. Di sini kemarin banyak yang nanya gue kenapa gue punya pandangannya ekstrim terhadap inflasi. Karena menurut gue ini adalah sebagai racunnya. Inflasi itu sebagai racun yang meracuni middle class. Gak cuma middle class, tapi working class dan operational rich. Jadi contohnya kalau kalian seorang karyawan di suatu perusahaan, misalnya punya gaji 7 juta ya. Dengan gaji 7 juta itu, kalau lu nggak bisa dapetin ekstra 7-10% tahun depan, lu bahkan nggak bisa dapetin yang sama. Kenapa? Karena buying power lu tergerus inflasi. Inflasi ini cara pemerintah untuk ngerampok uang kalian. Makanya gue selalu saranin kalian, untuk jadi manusia yang lebih pintar, kita harus bisa pelajari sejarah. Kalau kalian pelajari sejarah dari zaman dulu, pemerintah itu selalu punya cara untuk ngambil uang kalian. Mungkin kalian pernah dengar istilah seperti ini di Amerika. Bapaknya nih bisa beli farmnya ya, tapi anaknya itu bahkan nggak bisa bayar pajaknya. Anaknya selalu disalahin karena anaknya nggak capable, bapaknya nih bisa beli ya ladang ya, anaknya nggak bisa bayar pajak. Apakah itu salah anaknya? Bukan, itu adalah salah dari inflasi. Karena bapaknya ya waktu dulu beli itu masih murah. Contohnya sama seperti properti. Orang zaman dulu selalu bilang, oh anaknya lu beli rumah dong, walaupun gua aja dulu bisa beli rumah, kenapa lu nggak bisa beli rumah? Tapi mereka nggak sadar zamannya berbeda, yield dari propertinya berbeda. Zaman dulu properti dibeli bisa naik 7-8%. Sekarang properti lu beli apresiasi 1-2%. Kenaikan gajinya berapa? Jadi nggak bisa disamain ya orang tua yang punya pemikiran beli properti dulu dibanding yang anak zaman sekarang. Kenapa? Karena faktor dari inflasi. Kalau lu pemerintah nih, lu mau rampok duit rakyat, lu tinggal cetak 100% uang. Uang gua yang gua pegang sekarang otomatis berturun 50%. Kalau pemerintah gua cetak nih 100% uang gua itu turun 50%. Jadi pemerintah atau orang yang berkuasa itu selalu akan iri nanti dengan pengusaha yang menciptakan sesuatu yang baru. Contohnya gini, zaman dulu orang bikin topi, orang bikin bakery, dibuat suatu hukum di mana orang gak ada yang boleh bikin bakery ya. Dan hanya teman-temannya ya, orang berkuasa ini punya teman-temannya atau keluarganya yang boleh bikin bakery. Akhirnya roti jadi monopoli oleh pemerintah. Kami mikir, teman itu zaman dulu, zaman sekarang kalian jangan lupa di Indonesia, kenapa Indomie bisa sebesar ini? Karena tepungnya yang dipakai itu dimonopoli ya sama Bogasari. Itu terjadi pada era 1998. Jadi kalian jangan kira hal ini gak terjadi dan gak akan terjadi ke depannya. Gua gak akan contohin ya apa yang terjadi sekarang, apalagi di bidang energi di Indonesia. Siapa yang kuasain sih sebenarnya energi di Indonesia dan kepentingannya apa sama pemerintah? Tapi itu bukan urusan gua. Tapi intinya apapun itu ya, korupsi, sentralisasi yang mengambil semuanya seperti itu udah terjadi dari zaman dulu. Jadi itu gak akan pernah berubah. Jadi cara mereka untuk curi uang kalian, kalau kalian mau tahanin uang kalian untuk sampai anak-anak kalian, itu akan dipajakin sampai mati. Kalian akan dapat pajak pendapatan, pajak warisan, kalian akan dirampok dari inflasi dan semua hal itu. Jadi bahkan nggak cuma working class, tapi gue sebutnya operationally rich business. Bisnis yang kaya secara operasional. Maksudnya mbak, contohnya restoran ya. Restoran dan misalnya manufaktur, bapak kalian punya pabrik plastik. Dua bisnis-bisnis seperti ini ya, atau bisnis-bisnis yang lainnya yang operasional itu rich, itu susah. Kenapa? Karena kalau mereka nggak bisa naikin cash flow-nya 7-10% setiap tahun, mereka nggak dapat uang yang sama seperti tahun lalu. Unik nggak? Jadi kalau restoran nih nggak bisa dapetin 7% tambahan cash flow setiap tahunnya, dia bahkan nggak bisa sama tahun lalu kalau inflasi benar 7%. Jadi buat dapetin 3%, dia harus dapetin 10% ekstra cash flow baru bisnisnya grow 3%. Kalau 7% aja, dia kayak lari di treadmill. Bayangin nggak? Jadi apalagi kalian, apalagi dokter gitu. Dokter gaji misal berapa? Misal 100 juta gaji dokter. Kalau dia nggak bisa dapetin 107 juta tahun depan, dia turun. Kenapa? Karena nilai uang yang kalian punya itu di value, karena itu dicetak sama pemerintah. Jadi kalau misalnya kalian punya aset apapun, contohnya seperti perusahaan ya, kita lihat ngomong seperti saham. Saham itu berapa banyak yang dipretelin sama pemerintah? Saham yang terlalu besar, apapun itu, mau kayak roti, tadi perusahaan roti pasti dipretelin sama pemerintah. JP Morgan dulu itu dia hampir kuasain semuanya. Bahkan ada terms di dunia ini namanya Morganization, itu dimana perusahaan itu digabungin jadi satu. Lu perhatiin semua perusahaan besar, Vanderbilt, JP Morgan, Rockefeller, semuanya juga dipecah. Standard Oil-nya Rockefeller dipecah, JP Morgan dipisah. Namanya JP Morgan sama JP Morgan. Jadi banknya itu dia waktu udah sambungin semua hampir railroad di dunia. Dia juga udah funding untuk Thomas Alva Edison bikinin lampu semua. Akhirnya dipretelin sama pemerintah. Tapi dia tetap jadi bank nomor 1 paling besar di dunia. Tapi intinya itu, lu bikin perusahaan apapun, ya mau teknologi mau apapun, itu akan susah. Nah, gimana caranya bikin perusahaan yang nggak dipretelin? Pertanyaannya kan, gimana cara bikin perusahaan yang nggak cuma operational rich? Ya.
tapi bisa naikin value-nya. Nah, perusahaan seperti ini yang marginnya tinggi cuma bisa dilakukan di teknologi. Tapi perusahaan teknologi sama, Meta dipretelin, Facebook dipretelin, telekomunikasi, AT&T dipretelin. Semuanya bisnis kalau gede ya, ada orang berkuasa nih, ya presiden ya siapa itu iri sama kalian, politisinya kayak gubernurnya iri sama kalian, dibikin hukum yang sesuai dia yang mau, dia pretelin, di monopoli, disebarin bisnisnya ke keluarga-keluarga dia. Itu mau di Indonesia, mau di Cina, orang bilang Cina kan enggak Chinese Communist Party, kalian pelajarin lagi. Mau di Cina, mau di Jerman, mau di Amerika. Dari dulu ya, dari awal manusia hidup selalu korupsi, selalu yang punya kuasa itu akhirnya sikat semuanya. Nah, baru pertama kali di dunia ini ada sebuah aset yang bisa pisahin antara uang dan pemerintahan dan properti dengan pemerintah. Maksudnya apa? Kalau properti, pemerintah nggak usah pusing-pusing untuk ngambil tanah. Dia nggak usah pusing-pusing untuk ngambil rumah lu. Dia tinggal pajakin lu sampai mampus, selesai. Dia tinggal bikin nih, pajak properti dengan kayak 2 kali lipat, lu semua nggak ada yang bisa bayar, akhirnya diambil. Lu nggak bayar pajakan, ya gua ambil properti lu. Gampang rebutnya ya. Karena dia pikir properti nggak bisa dipindahin. Ini baru pertama kali Bitcoin itu adalah uang ya yang terpisah dengan pemerintahan, properti yang terpisah dengan pemerintahan. Jadi inflasi itu sebenarnya merugikan yang working class dan operational rich dan menguntungkan orang yang punya namanya scarce and desirable asset. Aset yang langka yang pengen dimiliki banyak orang. Contohnya seperti apa? Jam mewah, seperti Patek Philippe, seperti Rolex, ya, seperti AP, Richard Mille. Itu harganya kenapa naik? Kan itu scarce desirable asset. Contohnya ya, penthouse di Jakarta ya, ultra luxury itu banyak yang naik justru harganya. Mobil seperti misalnya Ferrari yang langka ya, atau mungkin beberapa tipe dari McLaren yang langka, itu harganya naik ya. Jadi orang yang punya scarce desirable asset, contohnya kenapa S&P 500 naik aja? Kan itu 500 perusahaan yang paling desirable dari semua orang di dunia, makanya harganya terus naik. Kalau kalian bisa obtain itu scarce and desirable asset, kalian diuntungkan. Sedangkan on the other side, kalau orang yang nggak ngerti, cuman hidup dari gaji, ditabung ya, investasinya juga yang lari treadmill, gue bilang ya, dia investasi tapi jalan di tempat gitu. Dia lihat uangnya bertumbuh, padahal sebenarnya bohong, itu nggak bertumbuh. Contohnya, kalau kalian berinvestasi ini, misalnya obligasi Indonesia, tapi kalian lihat rupiahnya ini turun terus. Jadi mendingan mana? Obligasi rupiah yang 6% atau US Treasury Bonds. Cuman kan nggak semua orang bisa punya akses untuk beli USD bills gitu. Tapi intinya kalian paham maksud gue. Rupiahnya itu turun terus lawan dolar, ya kemana naik terus maksudnya. Rupiah lawan dolar tuh naik terus, value-nya tuh turun, ya. Kalian beli obligasi yang kalian 6%, tapi rupiahnya kalah sama dolar 10% misalnya. Yang terjadi, gue mendingan beli USD bills ya kan. Nah, ini orang banyak keliru. Kalau gue tanya kalian semua di sini, S&P 500 indeksnya Amerika, itu returnnya berapa? Mungkin kalian bilang kan berapa? 7%, 8%? Enggak, salah. Lu hitungnya pakai apa? Pakai USD. Lu hitung pakai IDR dong dari 1990. Dari 1985, lu hitung S&P 500 pakai IDR, itu naiknya lebih dari 17%. Sama seperti yang gue selalu bilang, IHSG itu ilusi, 30 kali naikin dari 1990. Tapi kalau dihitung pakai USD itu nggak nyampe 4 kali, cuma 3,6 sampai 3,8 kali. Dihitung pakai IDR tinggi naik IHSG. Dihitung pakai USD sampah. 5 tahun terakhir malah nggak kemana-mana. Jadi target gue setelah gue ketemu ini ya gue cari yang scarce desirable asset ya. Dan gue akan bahas beberapa kejadian terjadi kemarin itu di dunia cryptocurrency ya. Ada banyak hal yang terjadi sampai harganya cukup merosot. Satu itu ada exploit nih, Curve Finance itu salah satu protokol DeFi kemarin kena bermasalah dan kemarin tuh sempat naik. Jadi gue tuh karena gue kemarin lagi beresin kantor ini, jadi gue nggak sempat untuk bikin videonya. Padahal kemarin gue tuh targetnya mau beli di sekitar 29.000, kalau bisa di bawah 29.000 gitu. Tapi kan kalau gue nggak suka terlalu timing the market ya, gue suka untuk beli dan gue cicil karena ini memang untuk jangka panjang banget ya. Di sini kita nggak usah langsung kebanyakan ngomong lah ya, kita langsung praktek aja untuk beli asetnya. Kita udah sampai di sini ya, gue udah top up lagi di sini ya, udah gue top up lagi dan sekarang kita akan beli nih ya. Jadi kemarin itu kan gue top up total harusnya berarti udah 300 juta, sekarang asetnya itu di 291 juta, jadi rugi 9 juta. Kalian mungkin bilang, wah borong Bitcoin lu rugi bang. Santai aja, ini baru bulan ketiga. Kita lihat nanti 2 tahun lagi ya. Karena gue punya filosofi adalah investasi yang jangka panjang. Gue gak terlalu peduli fluktuasi jangka pendek ya. Di sini gue akan langsung beli aja. Kita limit order semuanya ya. Bisa nggak nih di satu harga nih kita coba beli ya. Nah ini diantri nih nanti nih. Oke, udah masuk ya. Oh sudah masuk semuanya limit ordernya ya. Kita sudah masuk semua. Jadi kita udah punya 0,6 Bitcoin. Kalian bisa lihat di sini nih. Jadi ini transaksi serinya gue gak pernah ubah ya. Ini ada 0,6 Bitcoin senilai 291 juta. Tapi kalian lihat pelan-pelan ini akan tumbuh jadi nilai yang fantastis ya, kan? Menambahkan hanya 100 juta sebulan. Di sini gue mau demonstrasiin kalian kalau investasi itu kalau kalian udah ngerti, nggak perlu banyak teori, nggak perlu banyak ini ya, halnya simple ya, bahkan belinya cuma satu aset dan ini akan outperform semua manajer investasi reksadana di Indonesia. Gue jamin 2 tahun lagi gue outperform every single one. Cuman beli
beli satu aset ini. Gue nggak suka seperti financial influencer yang lain yang ibaratnya cuma ngomong, oh kalian kalau misalnya beli aset sekian akan jadi sekian, nggak perlu. Ya, tapi kita praktekin aja langsung di sini dan kita tunggu ya 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai bertahun-tahun ke depan ya. Gue akan konsisten untuk bikin borong Bitcoin setiap bulannya.